Selamat pagi kepada Bapak Sugiarto Pujangkoro selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Keuangan. Saya Sinta Arina Francisca Ginting dengan NIM 1704033139 akan mempresentasikan materi terkait pengukuran kinerja keuangan. Berikut merupakan referensi yang saya gunakan dalam penyusunan presentase kali ini. Yang pertama, kinerja keuangan. Kinerja keuangan itu sendiri merupakan suatu gambaran kondisi keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu, baik menyangkut aspek penghimpunan dananya maupun penyaluran dana dari perusahaan tersebut. Biasanya diukur dengan indikator kecukupan modal, likuiditas, dan profitabilitas dalam suatu perusahaan tersebut. Kinerja keuangan perusahaan ini merupakan suatu prestasi yang dicapai perusahaan dalam suatu periode tertentu dan mencerminkan tingkat kesehatan keuangan dari perusahaan tersebut. Nah, kinerja keuangan ini sendiri diukur dengan suatu analisis tertentu dan berkaitan erat dengan pengukuran dan penilaian kinerja dari perusahaan itu. Cara untuk melihat kesehatan keuangan sebuah perusahaan adalah dengan melihat laporan keuangannya. Umumnya para investor akan menganalisis laporan keuangan perusahaan tersebut yang menjadi pertimbangan sebagai dasar pengambilan keputusan investasi saham ya, dengan harapan memperoleh return saham yang maksimal dengan risiko yang minimal mungkin. Pengukuran kinerja keuangan ini sendiri adalah suatu kemampuan dari perusahaan dalam menggunakan modal yang dimiliki secara efektif dan efisien. Hal ini berfungsi untuk memperlihatkan kepada investor atau masyarakat umum bahwa perusahaan tersebut memiliki kredibilitas yang baik, sehingga akan mendorong para investor untuk menanamkan modalnya di perusahaan tersebut. Tujuan pengukuran kinerja keuangan dari aspek keuangannya, yang pertama itu untuk mengetahui tingkat likuiditas, yang kedua untuk mengetahui tingkat solvabilitas, yang ketiga untuk mengetahui tingkat profitabilitas, dan yang keempat untuk mengetahui tingkat stabilitas. Ditinjau dari aspek manajemennya, kegunaan kinerja keuangan ini sendiri yang pertama dapat mengelola operasi organisasi secara efektif dan efisien melalui pemotifan karyawan secara maksimal. Kemudian dapat membantu pengambilan keputusan yang berhubungan dengan karyawan seperti promosi, transfer, dan pemberhentian dari pekerja. Ketiga, dapat mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan karyawan, dan kemudian menyediakan kriteria promosi serta evaluasi program pelatihan untuk karyawan. Yang keempat, menyediakan umpan balik bagi karyawan bagaimana atasan menilai kinerja mereka yang telah mereka lakukan selama ini. Dan yang terakhir, dapat menyediakan suatu distribusi penghargaan kepada pekerja yang dinilai kompeten dan berkredibilitas tinggi. Selanjutnya, metode pengukuran kinerja keuangan. Metode yang dapat digunakan dalam mengukur kinerja keuangan perusahaan ada dua. Yang pertama, metode rasio keuangan yang merupakan alat untuk menilai kinerja perusahaan yang menekankan operasi keuangan, yaitu seperti likuiditas ratio, leverage ratio, probabilitas ratio, dan activity ratio. Sementara yang kedua itu metode EVA atau Economic Value Added, merupakan pengukuran pendapatan sisa atau residual income yang mengurangkan biaya modal terhadap laba operasi perusahaan. Yang pertama, rasio keuangan. Rasio keuangan ini merupakan suatu alat ukur yang digunakan dalam menilai kinerja keuangan yang menyangkut tentang perhitungan rasio-rasio untuk menilai keuangan di masa lalu, saat ini, dan kemungkinannya di masa depan. Perusahaan dapat mengetahui perkembangan suatu perusahaan dan di saat ini dan di masa depan, sehingga dapat dilihat sehat atau tidaknya kinerja keuangan sebuah perusahaan. Pada dasarnya, analisis rasio keuangan yang dikelompokkan menjadi 5 macam kategori. Yang pertama, rasio solvabilitas, rasio likuiditas, rasio aktivitas, rasio profitabilitas, dan rasio pasar. Yang pertama, rasio likuiditas. Rasio likuiditas ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kemampuan finansialnya dalam jangka pendek. Ada beberapa jenis rasio likuiditas. Yang pertama itu current ratio, untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban finansial jangka pendek dengan menggunakan aktiva lancar, di mana rumus current ratio yaitu aktiva lancar dibagi hutang lancar dikali 100%. Yang kedua ada cash ratio.
yaitu rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban finansial jangka pendek dengan menggunakan kas yang tersedia, dan berikut surat berharga atau efek jangka pendeknya. Yang rumus cash ratio itu yang pertama kas ditambah efek dibagi hutang lancar dikali 100%. Yang ketiga ada quick ratio atau acid test ratio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban finansial jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva lancar yang lebih liquid atau liquid asset. Di mana rumus quick ratio yaitu kas ditambah efek ditambah piutang dibagi hutang lancar dikali 100%. Nah, nilai ideal dari ketiga analisis rasio likuiditas ini adalah minimum sebesar 150%. Semakin besar adalah semakin baik dan keuangan perusahaan dalam kondisi yang sehat. Kemudian yang kedua, rasio profitabilitas, yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan nilai penjualan, aktiva, dan modal sendiri. Ada beberapa jenis rasio profitabilitas. Yang pertama itu gross profit margin, yaitu sebuah rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba kotor dari penjualannya. Rumus dari gross profit margin ini sendiri yaitu penjualan neto dikurang HPP dibagi penjualan neto dikali 100%. Kemudian yang kedua, operating income ratio, yaitu sebuah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba operasi sebelum bunga dan pajak dari penjualan. Di mana rumus operating income ratio ini penjualan neto dikurang HPP dikurang biaya administrasi dan umum atau EBIT dibagi penjualan neto dikali 100%. Kemudian yang ketiga ada net profit margin, yaitu sebuah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba bersih dari penjualannya. Di mana rumus net profit margin ini sendiri ya laba bersih setelah pajak atau EAT dibagi penjualan neto dan dikali 100%. Yang keempat ada earning power of total investment, yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam mengelola modal yang dimiliki yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva untuk menghasilkan keuntungan bagi investor dan pemegang saham. Di mana rumus earning power of total investment ini yaitu EBIT dibagi jumlah aktiva dikali 100%. Kemudian yang kelima ada rate of return investment atau ROI, di mana rasio ini merupakan sebuah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva untuk menghasilkan pendapatan bersih. Rumus dari rate of return investment atau ROI ini yaitu EAT dibagi jumlah aktiva dikali dengan 100%. Semakin tinggi nilai presentasi rasio profitabilitas ini adalah semakin baik, sehingga sebaiknya dapat membandingkan dengan nilai rata-rata dari industri sejenis di pasar. Yang ketiga ialah rasio solvabilitas atau leverage ratio, di mana rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan memenuhi semua kewajiban finansial jangka panjang, dan ada beberapa jenis rasio solvabilitas, yaitu yang pertama total debt to assets ratio, yaitu untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menjamin hutang-hutangnya dengan sejumlah aktiva yang dimilikinya. Di mana rumus total debt to assets ratio ini total hutang dibagi total aktiva dikali 100%. Yang kedua, total debt to equity ratio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai oleh pihak kreditur dibandingkan dengan equity. Di mana rumus dari total debt to equity ratio ini ialah total hutang dibagi modal sendiri dikali 100%. Semakin tinggi nilai presentasi rasio solvabilitas adalah semakin buruk kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka panjangnya. Maksimalnya nilainya adalah 200%. Yang keempat adalah rasio aktivitas atau activity ratio yang digunakan untuk mengukur seberapa efektif perusahaan dalam memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya. Ada beberapa jenis activity ratio. Yang pertama, total assets turnover digunakan untuk mengukur tingkat perputaran total aktiva terhadap penjualan perusahaan, di mana rumus total assets turnover ratio ini yaitu penjualan dibagi total aktiva dikali 100%. Yang kedua adalah working capital turnover, yaitu sebuah rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat perputaran modal kerja atau aktiva lancar, hutang lancar terhadap penjualan selama suatu periode siklus kas dari perusahaan. Di mana rumus working capital turnover ratio itu
penjualan dibagi modal kerja besi dikali 100%. Kemudian yang selanjutnya adalah fixed assets turnover yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara aktiva tetap yang dimiliki terhadap penjualan yang dilakukan oleh suatu perusahaan tersebut, di mana rasio ini berguna untuk mengevaluasi seberapa besar tingkat kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan aktiva tetap yang dimiliki secara efisien dalam rangka meningkatkan pendapatan perusahaan tersebut, di mana rumus fixed assets turnover ini ialah penjualan dibagi aktiva tetap dikali 100%. Kemudian selanjutnya inventory turnover yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi pengelolaan perputaran persediaan yang dimiliki terhadap penjualan. Semakin tinggi rasio ini akan semakin baik dan menunjukkan pengelolaan persediaan yang efisien. Inventory turnover ratio rumusnya itu ialah penjualan dibagi persediaan dikali 100%. Kemudian yang kelima adalah average collection period ratio, di mana rasio ini digunakan untuk mengukur berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh perusahaan dalam menerima seluruh tagihan dari konsumennya. Di mana rumus average collection period ratio ini piutang dikali 365 hari dibagi penjualan dikali 100%. Kemudian receivable turnover yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat perputaran piutang dengan membagi nilai penjualan kredit terhadap piutang rata-rata. Nah, semakin tinggi rasio ini akan semakin baik dan menunjukkan modal kerja yang ditanamkan dalam piutang itu rendah. Rumus receivable turnover ratio itu ialah penjualan dibagi piutang rata-rata dikali 100%. Semakin tinggi nilai presentase rasio activity, semakin baik, sehingga bisa membandingkannya dengan nilai rata-rata dari industri sejenis di pasar agar dapat menilai seberapa efisien pengelolaan sumber daya yang dimiliki perusahaan. Keunggulan dari rasio keuangan ini sendiri, yang pertama, rasio keuangan ini merupakan angka-angka atau ikhtisar statistik yang lebih mudah dibaca dan ditafsirkan. Kemudian yang kedua, rasio merupakan pengganti yang sederhana dari informasi yang disajikan laporan keuangan yang sangat rinci dan rumit. Dan yang ketiga, rasio mengetahui posisi perusahaan di tengah industri lain. Yang keempat, rasio sangat bermanfaat untuk bahan dalam mengisi model-model pengambilan keputusan dan model prediksi atau Z-score. Kemudian selanjutnya rasio dapat menstandarisasi size perusahaan itu sendiri. Dan yang terakhir, dengan rasio ini lebih mudah membandingkan perusahaan dengan perusahaan lainnya atau melihat perkembangan perusahaan secara periodik atau time series. Sementara kelemahan dari rasio keuangan ini sendiri yaitu yang pertama, kesulitan dalam mengidentifikasi kategori industri dari perusahaan yang dianalisis apabila perusahaan tersebut bergerak di beberapa bidang usaha. Kemudian yang kedua, perbedaan metode akuntansi akan menghasilkan perhitungan yang berbeda pula. Misalnya, perbedaan metode penyusutan atau metode penilaian persediaan itu akan mempengaruhi perhitungan yang dilakukan. Yang ketiga, rasio keuangan disusun dari data akuntansi dan data tersebut dipengaruhi oleh cara penafsiran yang berbeda, bahkan bisa merupakan hasil manipulasi. Dan yang terakhir, informasi rata-rata industri adalah data umum dan hanya merupakan hasil manipulasi. Ukuran untuk mengukur kinerja keuangan yang pertama itu single kriteria atau ukuran kriteria tunggal, yaitu ukuran kinerja keuangan yang satu ukuran untuk menilai kinerja manajer. Kemudian yang kedua, ukuran kriteria gabungan atau multiple kriteria, yaitu ukuran kinerja yang menggunakan berbagai macam ukuran untuk menilai kinerja manajer. Tujuannya agar manajer yang diukur kinerjanya mengarahkan usahanya kepada berbagai kinerja. Kemudian yang ketiga, ukuran kinerja gabungan atau kompositif kriteria, yaitu ukuran kinerja yang menggunakan berbagai macam ukuran untuk menghitungkan bobot masing-masing ukuran, kemudian menghitung rata-ratanya sebagai ukuran yang menyeluruh untuk penilaian kinerja dari manajer. Kemudian, menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006, berikut adalah komponen standar nilai dan kriteria yang berlaku. Dapat dilihat pada tabel bahwa untuk komponen current ratio yang baik itu mendapat nilai 75 dengan standar 175 sampai 200% dan sangat baik pada nilai 100 dengan standar lebih besar sama dengan 200%.
Kemudian untuk quick ratio dikatakan baik apabila memenuhi standar 175 sampai 200% dengan nilai 75 dan sangat baik 100 mendapat nilai 100 dengan standar lebih besar sama dengan 200%. Kemudian untuk rasio TH dengan TA dapat dikatakan baik jika mendapat nilai 75 dengan standar lebih besar 40% sampai 50% dan sangat baik jika mendapat nilai 100 dengan standar lebih kecil dari 40%. Kemudian rasio TH dengan MS dapat dikatakan baik jika standar yang dicapai 70 sampai 100% dan sangat baik apabila lebih kecil dari 70%. Untuk komponen return on asset itu dapat dikatakan baik jika standarnya 7% sampai kurang dari 10% dan sangat baik jika standarnya lebih besar dari 100%. Sementara return on equity dikatakan baik apabila standarnya 15 sampai 20 kurang dari 21% dengan nilai 75 dan sangat baik dengan nilai 100 jika standarnya lebih besar daripada 21%. Yang kemudian yang kedua ialah Economic Value Added atau EVA. EVA ini merupakan suatu indikator tentang adanya perubahan nilai dari suatu investasi. EVA yang positif menunjukkan bahwa manajemen perusahaan berhasil meningkatkan nilai perusahaan bagi pemilik perusahaan sesuai dengan tujuan manajemen keuangan dalam memaksimumkan nilai perusahaan tersebut. EVA adalah suatu estimasi dari laba ekonomis yang sebenarnya dari bisnis untuk tahun yang bersangkutan dan sangat jauh berbeda dari laba akuntansi. EVA mencerminkan laba residu yang tersisa setelah biaya dari seluruh modal termasuk modal ekuitas yang telah dikurangkan. Sedangkan laba akuntansi ditentukan tanpa mengenakan beban untuk modal ekuitas itu sendiri. Perhitungan dari EVA ini sendiri merupakan pengurangan total biaya modal terhadap laba operasi setelah pajak. Biaya modal ini sendiri dapat berupa cost of debt and cost of equity, di mana rumusnya EVA sama dengan NOPAT atau Net Operating After Tax dikurang dengan kapital dikali C, di mana C itu biaya kapital, biaya bunga pinjaman dan biaya ekuitas yang digunakan untuk menghasilkan net operating after tax tersebut dan dihitung secara rata-rata tertimbang. Kemudian rumus yang selanjutnya ialah R yang merupakan tingkat balikan kapital atau rate of return dikurang dengan C jumlah dana yang tersedia bagi perusahaan untuk membiayai perusahaannya dan dikali dengan kapital. Tolak ukur EVA atau Economic Value Added ini apabila EVA lebih besar dari 0, nilai EVA positif menunjukkan telah terjadi proses nilai tambah pada perusahaan. Berarti ada nilai tambah ekonomis setelah perusahaan tersebut membayarkan semua kewajiban pada para penyandang dana atau kreditur sesuai dengan ekspektasinya. Apabila EVA sama dengan 0 menunjukkan posisi impasse atau break even point di mana tidak ada nilai tambah ekonomi tetapi perusahaan tersebut mampu membayarkan kewajibannya kepada para penyandang dana atau kreditur sesuai ekspektasinya. Dan yang terakhir apabila EVA lebih kecil dari 0 atau bernilai negatif menunjukkan tidak terjadi proses nilai tambah, berarti perusahaan tidak mampu membayarkan kewajibannya kepada para penyandang dana atau kreditur tersebut sebagaimana nilai yang diharapkan ekspektasi return saham tersebut tidak tercapai. Keunggulan dari EVA yang pertama, EVA memfokuskan penilaiannya pada nilai tambah dengan memperhitungkan beban biaya modal sebagai konsekuensi investasi. Kemudian EVA juga relatif mudah dilakukan, hanya menjadi persoalan adalah perhitungannya biaya modal yang memerlukan data yang lebih banyak analisa yang mendalam. Kemudian yang terakhir, EVA dapat digunakan secara mandiri tanpa memerlukan data pembanding sebagai standar atau perusahaan lain. Sebagaimana konsep penilaian dengan menggunakan analisa rasio yang telah dikemukakan sebelumnya. Nah, dalam prakteknya data pembanding seringkali tidak tersedia. Kemudian kelemahan dari EVA yang pertama sulit menentukan biaya modal secara objektif. Hal ini disebabkan karena dana untuk investasi dapat berasal dari berbagai sumber dengan tingkat biaya modal yang berbeda-beda.
Kemudian Eva juga terlalu bertumpu pada keyakinan bahwa investor sangat mengandalkan pendekatan fundamental dalam mengkaji dan mengambil keputusan untuk menjual atau membeli saham tertentu, padahal faktor-faktor lain terkadang justru lebih dominan. Dan yang terakhir, konsep ini sangat tergantung pada transparansi internal dalam perhitungan Eva secara akurat. Jadi dalam kenyataannya seringkali perusahaan kurang transparan dalam mengemukakan kondisi internalnya secara aktual. Analisis rasio keuangan yang menggambarkan suatu hubungan atau perimbangan antara suatu jumlah tertentu dengan jumlah lain, dan biasanya menggunakan suatu alat analisa berupa rasio yang dapat menjelaskan atau memberikan gambaran kepada penganalisa tentang baik atau buruknya keadaan posisi keuangan suatu perusahaan, terutama apabila angka rasio tersebut dibandingkan dengan angka rasio pembanding yang digunakan sebagai standar. Analisis yang menggambarkan suatu hubungan atau perimbangan tersebut dapat berupa analisis perbandingan laporan keuangan, analisis persentase per komponen, analisis sumber dan penggunaan modal kerja, dan analisis tren dari suatu perusahaan. Sehingga analisis di sini dapat dibandingkan dengan angka rasio pembanding lainnya dan digunakan sebagai standar dalam pengukuran rasio. Kemudian manfaat rasio keuangan yang pertama itu penilaian kinerja. Jadi rasio keuangan ini dapat digunakan sebagai alat untuk menilai kinerja dan prestasi dari perusahaan. Selain itu dapat menjadi rujukan perencanaan, di mana rasio keuangan dapat bermanfaat bagi pihak manajemen sebagai rujukan untuk pembuat perencanaan dan sebagai pertimbangan untuk suatu sistem pendukung keputusan. Dan yang terakhir, untuk evaluasi kondisi sebagai alat untuk mengevaluasi kondisi suatu perusahaan dari perspektif keuangannya. Selanjutnya, kriteria keuangan yang baik. Yang pertama itu understandability, yaitu dapat dipahami dengan informasi yang berkualitas sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Begitu juga dengan laporan keuangan yang harus disajikan dengan baik sehingga sesuai standar, agar pemakai informasi laporan keuangan tersebut bisa dengan mudah memahami laporan keuangan tersebut. Yang kedua, relevance atau relevan. Informasi yang dikatakan relevan itu apabila dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai, yaitu dengan cara dapat berguna untuk mengevaluasi peristiwa masa lalu. Nah, relevansi informasi bermanfaat dalam memprediksi atau meramalkan dan menegaskan suatu keputusan yang diambil, sehingga keduanya saling berkaitan satu sama lain. Dan yang ketiga, keandalan atau reliability, di mana informasi yang baik harus reliable, di mana memiliki keandalan yang dapat dipercaya atau bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan penyajian yang dengan tulus atau jujur, atau faithful representation. Keandalan informasi ini akan mempengaruhi relevansi aktual perusahaan, karena jika informasi yang disajikan andal, maka data tersebut semakin relevan. Begitu juga jika informasi tersebut tidak andal, maka akan berpotensi besar untuk menyesatkan pemakai informasinya. Yang keempat, yaitu dapat dibandingkan. Pemakai laporan keuangan harus bisa membandingkan laporan keuangan perusahaan antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan atau tren, posisi, dan kinerja keuangannya. Pemakai juga harus dapat membandingkan laporan keuangan antar perusahaan untuk mengevaluasi posisi keuangan secara relatif. Oleh karena itu, pengukuran dan penyajian transaksi yang sama harus dilakukan secara konsisten. Penilaian kriteria kinerja keuangan, di mana kriteria kinerja keuangan dikatakan baik apabila perusahaan mampu memenuhi seluruh kewajiban finansialnya apabila perusahaan dilikuidasi, dan dikatakan buruk apabila tidak mampu memenuhi seluruh kewajiban finansialnya pada saat perusahaan dilikuidasi. Dikatakan baik apabila perusahaan mampu membayar semua kewajiban finansialnya, dan sebaliknya dikatakan buruk jika perusahaan tidak mampu membayar semua kewajiban finansialnya. Selanjutnya dikatakan baik jika perusahaan berhasil menghasilkan keuntungan, dan berkebalikan perusahaan mengalami kerugian, maka kriteria dinyatakan buruk. Dan selanjutnya
dinyatakan baik apabila efektif dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya dan dikatakan buruk apabila tidak memanfaatkan sumber daya dengan efektif. Saran bagi laporan keuangan yang buruk, yang pertama cek dulu kondisi kas secara berkala, kemudian periksa dan catat semua transaksi yang terjadi dan review aktivitas bisnis perusahaan secara periodik. Kemudian selesaikan setiap transaksi yang harus dilakukan, kemudian periksa kembali kelengkapan bukti transaksi dan periksa laporan keuangan secara bulanan. Setelah itu catat perbandingan keuangan yang telah dimuat dalam transaksi-transaksi tadi, kemudian evaluasi aktivitas finansial perusahaan, dan periksa kembali kondisi inventaris sesuai dengan laporan keuangan dan susun laporan akhir tahun. Yang pertama, semua informasi tentang aliran pendapatan dan pengeluaran dalam perusahaan dicatat dengan baik dan valid serta transparan, sehingga laporan keuangan juga dapat menjadi dasar penilaian dari kinerja unit usaha dan tim karyawan yang ada di perusahaan tersebut. Kemudian yang kedua, di samping menggunakan analisis fundamental dapat mempertimbangkan untuk memasukkan analisis teknikal yang berdasarkan pada data-data pasar di masa lalu sebagai salah satu cara dalam mengambil keputusan investasi, khususnya bagi keputusan investasi jangka pendek yang berdampak pada nilai perusahaan. Dan yang ketiga, memilih saham-saham perusahaan yang memiliki kinerja keuangan yang baik dan memiliki pergerakan harga saham yang menguntungkan. Selanjutnya menggunakan teknik analis kinerja keuangan sebagai berikut. Yang pertama, analisis perbandingan laporan keuangan. Hal ini merupakan suatu teknik analis dengan cara membandingkan laporan keuangan 2 periode atau lebih dengan menunjukkan perubahan yang terjadi di dalamnya, baik dalam jumlah absolut maupun dalam persentase atau relatif. Yang kedua, analisis tren atau tendensi posisi yang merupakan suatu teknik analis untuk mengetahui tendensi keadaan keuangan apakah menunjukkan kenaikan atau penurunan. Kemudian yang ketiga, analis persentase per komponen atau component size, di mana analis ini merupakan suatu teknik untuk mengetahui persentase investasi pada masing-masing aktiva terhadap keseluruhan atau total aktiva maupun hutang. Dan yang terakhir, analis sumber dan penggunaan model kerja yang merupakan suatu teknik analis untuk mengetahui besarnya sumber dana penggunaan modal kerja melalui 2 periode waktu yang dibandingkan. Selanjutnya, analisis sumber penggunaan kas yang merupakan suatu teknik analis untuk mengetahui kondisi kas disertai sebab terjadinya perubahan kas pada suatu periode waktu tertentu. Kemudian, analisis rasio keuangan untuk mengetahui hubungan di antara pos tertentu dalam neraca maupun laporan laba rugi, baik secara individu maupun secara simultan. Yang ketiga, analis perubahan laba kotor yang merupakan teknik analis untuk mengetahui posisi laba dan sebab-sebab terjadinya perubahan laba. Dan yang terakhir, analisis break-even point yang merupakan suatu teknik untuk mengetahui tingkat penjualan yang harus dicapai agar perusahaan tersebut tidak mengalami kerugian. Berikut merupakan contoh perhitungan rasio keuangan. Jika diketahui data-data yang telah dilihat, yang dapat dilihat pada presentasi saya, yaitu kas 50 juta, piutang dagang 100 juta, piutang lain 2 juta, persediaan 75 juta, perlengkapan 5 juta, hutang dagang 20 juta, hutang bank 10 juta, dan hutang lain 15 juta. Maka hitunglah rasio keuangan likuiditas perusahaan tersebut menurut rasio lancar, rasio kas, dan rasio cepat. Sehingga dapat dikemukakan penyelesaiannya. Yang pertama itu aktiva lancar yang merupakan jumlah dari kas piutang ditambah piutang dagang ditambah piutang lain-lain ditambah persediaan perlengkapan usaha, sehingga totalnya adalah 232 juta. Dan kemudian untuk utang lancar totalnya adalah 45 juta. Sehingga kita akan menghitung quick ratio. Rumus untuk menghitung quick ratio itu tadi aktiva lancar dikurang persediaan dibagi utang lancar. Jadi 232 juta dikurang 75 juta dibagi 45 juta sehingga hasilnya 3,48. Nah, artinya kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban lancarnya dengan aktiva setiap Rp1 itu utang lancarnya dengan Rp3,48 aktiva lancar yang liquid yang dapat dihasilkan perusahaan. Berikut merupakan rasio solvabilitas di mana kas
dapat dilihat pada tabel berikut, di mana total aktifanya 4.200.000 dan total pasifannya juga 4.200.000. Kemudian debt ratio, di mana rumus debt ratio itu total hutang dibagi total aktiva dikali 100%, yaitu 2 juta dibagi 4.200.000 dikali 100%, sehingga mendapatkan hasil 47,6 dan dibulatkan menjadi 48%. Rasio ini menunjukkan bahwa 48% pendanaan perusahaan dibiayai dengan hutang. Artinya bahwa setiap 100 rupiah pendanaan perusahaan, 48 rupiah dibiayai dengan hutang dan 52 disediakan oleh pemegang saham. Kemudian debt to equity ratio atau rasio hutang modal, yang rumusnya adalah total hutang dibagi total ekuitas dikali 100%, di mana didapati hasil 90,9% dan dibulatkan menjadi 91%, menunjukkan bahwa kreditor menyediakan 91 rupiah untuk setiap 100 rupiah yang disediakan oleh pemegang saham atau perusahaan dibiayai oleh utang sebanyak 91%. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga bermanfaat. Selamat pagi.